Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 351210045 dari kelas 1C D3 Administrasi Bisnis. Dan saya akan mencoba memaparkan materi dari pertahanan nasional. Langsung saja, pengertian dari ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang bersisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman dan gangguan maupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan berasal dari kata tahan, tahan menderita, tabah, kuat, dan dapat menguasai diri. Tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara tentang perlihat kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Secara umum, pengertian ketahanan nasional adalah perlihat kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah berdaulat. Dengan demikian, pengertian ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang bersisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini, kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala ancaman-ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bersifat langsung ataupun tidak sangat membahayakan integritas, identitas, bahkan kelangsungan hidup bangsa serta bernegara. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional, yang pertama, mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah ataupun bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Kedua, dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat maupun menurun, bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan kepada masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Ketiga, manunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integrasif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan kepaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, wibawa. Artinya, ketahanan nasional sebagai hasil perdagangan yang bersifat menunggal dan mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewajibannya. Kelima, konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat komodatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultasif. 5. Konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap komodatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Adapun beberapa fungsi ketahanan nasional, yang pertama, daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi, penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara,
Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ketiga, pengarah bagi pengembang potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Ketiga, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang membuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adapun beberapa tujuan ketahanan nasional. Yang pertama, ketangguhan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat, menderita ataupun mengulangi beban yang dipikulnya. Kedua, keuletan. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, identitas, yaitu ciri khas untuk bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi. Masyarakat dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional, serta peran internasionalnya. Keempat, integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Kelima, ancaman, yaitu dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau mengobrak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. 6. Hambatan dan gangguan adalah suatu usaha yang berasal dari luar dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara konsepsional